I want them to know bahwa sebagai perempuan di dalam dunia modern ini, kita itu harus tahu prinsip dasar sebagai seorang ibu, tetap memiliki visi dan bisa secara praktikal melakukan itu dalam keseharian. Penting gitu ya? Penting. Jadi jangan sampai kita sebagai perempuan misalnya sibuk merintis karir lalu kita lupa anak di rumah gitu. Jangan sampai kita ibu rumah tangga tapi kita nggak ngerti investasi, kita nggak ngerti bagaimana cara mengelola uang, atau akhirnya kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang minder. Kan menurut saya nilai dari seorang perempuan bukan dari ibu rumah tangga ini sama orang ibu yang berkarir, mereka ini lebih keren yang berkarir. No, karena menurut saya konsep dasar dari seorang ibu atau seorang perempuan itu ketika dia sudah menjadi ibu, bagaimana kita bisa mendevelop satu diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Betul. Dan kita bisa mengimpartasikan knowledge kita, wisdom kita, rasa sayang dan secure kita untuk anak-anak. Apapun pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita. If you are a president, you will still become a mom, ya a mom to your kid gitu kan. Kalau ibu rumah tangga juga sama, semua sama gitu. Nah ini yang perlu di realize menurut saya untuk perempuan gitu. Dan akan banyak orang yang bilang tapi waktunya gimana? It's all about priority ya. It's all about priority. Jadi di situ juga saya bicara bagaimana kita bisa mengkonsepkan prioritas. Kan ada namanya yang prinsip Pareto ya. Di mana kita fokus pada 20% hal yang terpenting dan yang 80%-nya itu dia akan bisa accommodate by itself gitu loh. Nah, itu juga yang saya coba terapkan gitu. Dan apakah along the way ada salahnya atau ada keteterannya? Ya pasti ada. Tapi kalau you punya prinsip dasarnya, you punya konsepnya, ketika you drift away, you bisa balik lagi gitu loh. Dibanding you drift away nggak ada konsep, akhirnya ya udah. Akhirnya kasihan anak-anak gitu loh. Kasihan anak-anak atau kasihan suami ya. Kasihan suami. Atau gitu. Pekerjaan. Ya, dan saya juga sebagai seorang pemimpin di perusahaan, kalau saya balik ke rumah, I'm still a wife and I am still a mother to my children gitu. Jadi me and my husband we are partners gitu. Dan saya jadi saya istilahnya copot jubah ketika saya pulang ke rumah. Saya nggak pakai Imelda yang di kantor, target segala macam gitu. Tapi begitu saya pulang ke rumah, emang mom gitu. Dan itu yang harus kita coba bisa istilahnya pilahkan gitu ketika kita berganti status gitu. Bicara tentang true work-life balance, ada nggak sih itu sebenarnya untuk pengusaha? It's hard. It's hard. I would say it's hard. Is it possible? Yes. It's hard when you think it's hard. It's possible when you think it's possible. So everything is in your mind. Everything is your mind. Satu, saya selalu tahu ya bahwa we cannot contribute, kita nggak bisa kontribusi, kita nggak bisa memimpin kalau gelas kita ini empty. Ini harus diisi. Harus diisi. Dan diisinya itu dari apa? Dari spiritual knowledge kita, apapun agama kita, dari intellectual knowledge kita, dari kita punya health kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, semua itu harus bisa diisi gitu. Dan apakah itu susah? Ya susah gitu loh. Kalau nggak mau susah ya nggak usah jadi pemimpin gitu. Lucu. Iya. Jadi spiritual itu penting. Banget. Ada nggak satu kejadian spiritual yang pernah terjadi yang change your life? Oh banyak ya. Karena saya ini bisa dibilang I live by grace ya. I live by grace. Banyak kejadian di mana saya pikir, wah nggak bisa deh saya lewatin ini. Kayak contohnya tahun 2018. Waktu itu Pak Al mengalami kecelakaan. Papa saya mengalami kecelakaan di mana dia ditabrak oleh truk. Dia kelempar 3 meter. Terus dia punya paru-paru saat itu bocor. Dan akhirnya dia masuk ICU. Waktu itu juga perusahaan lagi banyak yang harus kita bereskan. And I was trying to be pregnant at that time too. So it was quite crazy sih saat itu. Jadi
Saya di situ cuma bisa berdoa, semua bisa berjalan dengan baik. Apakah saya takut? Saya takut. Saya takut orang tua saya juga, ayah saya nggak bisa melewati masa kritis. Apakah saya takut dengan kritis di ICU soalnya. Udah kayak ini puffish, satu badan semuanya angin. Dan dia mukanya bengkak, semua bengkak. Dia cuma bilang tolong saya, cuma gitu aja. Dan saat itu saya sebenarnya lagi IVF, saya lagi coba untuk hamil, jadi saya lagi disuntik-suntik terus lagi ngurusin perusahaan juga, punya anak juga, jadi ya melewati masa itu. Kalau saya lihat sekarang dan akhirnya semua turns out to be okay, it's benar-benar anugerah sih. So you prayed that time? Saya berdoa satu untuk ketenangan hati, karena kan di rumah sakit kita harus decide. Dokter kan nanya, ini bagaimana, oke nggak, ini gini, gimana gitu. Akhirnya mau decide untuk asuransi akhirnya bisa terbangin papa ke Singapura gitu. Those are decision gitu. Dan saya, cici saya, koko saya bertiga, ya kita harus tenang gitu kan. Nah itu satu. Terus punya kekuatan untuk bisa ngejalanin. Karena kan bisnis as usual juga yang lainnya. Terus ada anak-anak saya, itu kan saya harus benar-benar tenang, saya nggak bisa emosi, saya nggak bisa breakdown gitu. Jadi itu harus ya tabah sih saat itu. Spiritual strength is very important ya. Iya itu. Dan akhirnya sih saya percaya ya segala sesuatu itu kalau kita berdoa, kita lakukan yang terbaik, pasti ada jalannya. Ya, I believe so. Bu Imelda, kalau ada satu hal yang Ibu Imel bisa rubah dalam hidup, apa tuh yang ingin Ibu rubah? Kalau bisa come back time. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Saya sih tahu bahwa setiap orang itu sudah istilahnya dipilih untuk menjalankan hidupnya. Tinggal bagaimana kita bernavigasi aja melakukan hidup ini. And the more we learn bagaimana kita bisa kayak belajar investasi untuk diri kita, the better we navigate in this life. Gitu sih. Jadi kalau mau jadi apapun, ya pasti punya kesusahannya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya kalau masalah itu kayak sekolah ya. Kalau kita mau naik level, ya kita harus bisa ngelewatin ujian itu. Kalau nggak bisa lewatin ujian, terus kita lari, kita coba cari yang lain gitu misalnya, pasti ada ujiannya lagi yang lain. Pasti ada ujiannya. Iya. Jadi mau nggak mau ya hadepin, mau nggak mau ya selesaikan gitu. Mau nggak mau ya cari solusi. Karena biasanya dari solusi ada berkatnya gitu loh. Ada berkatnya. Ada berkatnya, terus juga kita jadi naik level, dan akhirnya kita malah cari challenge yang lebih besar lagi untuk kita selesaikan gitu. So what is next? You've achieved a lot. What is next for Bu Imelda? Sekarang ini I want to get this project done gitu. And from this project done, I want to create another project sih pastinya. In property. Okay. So you focus on being an entrepreneur in property. Saat ini saya fokus di properti karena itu yang saat ini dipercayakan kepada saya. Apakah saya punya passion di bidang lain? Yes. Tapi talks about priority ya. Balik lagi, ini yang menjadi prioritas utama saya.